A few moments later. Sa klima ng festi ujung hala matating kita sa bicara. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isbatul Hasanah. Saya sebagai moderator dari kelompok 11 ingin mempresentasikan sebuah makalah dengan tema integrasi agama, sains, dan epistemologi keilmuan Islam. Mari kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadlia. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hubungan antara integrasi agama, sains, dan epistemologi keilmuan Islam. Nah, dalam wawasan sains dan agama, integrasi dalam pengertian generik adalah usaha untuk memadukan sains dan agama. Jenderal Sudarminta pernah mengajukan apa yang disebut integrasi yang valid, tetapi pada kesempatan lain mengkritik integrasi yang naif. Istilah yang digunakan untuk menyebut kecenderungan mencocokkan secara dangkal ayat-ayat kitab suci dengan temuan-temuan ilmiah. Fenomena ini hampir mirip dengan istilah bukailisme yang merupakan sikap defensif apologetik sebagai intelektual muslim. Dengan demikian, upaya untuk menghubungkan dan memadukan antara sains dan agama tak harus berarti menyatukan atau bahkan mencampur adukan, karena identitas tak harus berarti menyatukan atau bahkan mempercampur adukan yang mestinya hilang. Atau sebagian orang bahkan berkata harus tetap dipertahankan. Jika tidak, mungkin saja saya diperoleh dari hasil hubungan itu bukan dan tak jelas lagi apa fungsi dan manfaatnya. Integrasi yang diinginkan adalah integrasi yang konstruktif. Hal ini dapat dimaknai sebagai suatu upaya integrasi yang menghasilkan kontribusi buruk untuk sains dan agama yang dapat diperoleh jika keduanya tidak terpisahkan. Dalam kasus paradigma epistemologi Islam, integrasi antara agama dan sains adalah sesuatu yang mungkin adanya karena didasarkan pada gagasan keesaan tauhid. Dalam hal ini, ilmu pengetahuan studi tentang alam dianggap terkait dengan konsep tauhid keesaan Tuhan, seperti juga semua cabang pengetahuan lainnya. Dalam Islam, alam tidak dilihat sebagai identitas yang terpisah, melainkan sebagai bagian integral dari pandangan holistik Islam pada Tuhan, kemanusiaan, dan dunia. Dalam pandangan Islam, ilmu pengetahuan dan alam adalah berkesinambungan karena pendidikan baru dalam Islam yang dicakup dari organisme hidup yang lain diibaratkan mempunyai latar belakang budaya dan struktur internal serta konsistensinya sendiri. Dan walaupun pendidikannya Islam, masa lalu mempunyai pengalaman melakukan proses adopsi terhadap filsafat dan sains Yunani dengan teman-temannya sendiri. Walaupun pendidikan Islam masa lalu mempunyai pengalaman melakukan proses adopsi terhadap filsafat dan sains Yunani dengan teman-temannya sendiri. Pendidikan Islam menghadapi sains barat modern pada posisi yang tak menguntungkan secara psikologis maupun intelektual karena dominasi politik, agresi, ekonomi, dan hegemoni intelektual barat. Akibatnya, pendidikan baru yang membawa semangat sains modern yang memiliki pandangan yang minus terhadap agama tidak terintegrasi dengan baik pada sistem pendidikan Islam. Pada titik inilah kemudian terjadi dikotomisasi antara bidang agama dan sains modern di dunia pendidikan Islam. Hal ini pada akhirnya menimbulkan kerugian di antara keduanya karena tidak adanya integrasi timbal balik, sehingga pendidikan Islam mengalami berbagai krisis, di antaranya krisis konseptual, kelembagaan, metodologi atau pedagogik, dan krisis orientasi. Pendek kata, pendidikan Islam memang tengah mengalami degradasi fungsional yang dinilai jauh lebih akut dibandingkan dengan hal serupa yang dialami oleh sistem pendidikan umum yang tidak secara lugas memasukkan dimensi keagamaannya.
realitas objektif tentang terjadinya anomali dan degradasi di dunia pendidikan Islam juga dikarenakan lembaga pendidikan Islam yang menghasilkan tenaga pengajar profesional yang mengalami krisis, sebagai yang dikesankan oleh Muhammad Amin Abdullah bahwa proses transformasi pendidikan di Fakultas Tarbiyah menjadi demikian normatif. Dan untuk tidak mengatakan dogmatik, kalau ditelusuri ke dalamnya, maka fakultas ini belum melandasi epistemologi penyelenggaraannya dengan dasar yang kritis dan cerah. Kaitannya dengan integrasi agama dan sains, yang dibutuhkan pendidikan Islam saat ini adalah sistem pendidikan dengan sebutan interdisiplin sains dalam Islam. Dua integratif ini sudah waktunya dikembangkan dalam abad modern ini sebagai prototipe kebangkitan peradaban baru yang akan menggeser peradaban saat ini, yang menurut hemat penulis sudah diambang kebangkitan dilihat dari berbagai indikator fisik dan non-fisik. Dengan sistem pendidikan yang baru di mana kurikulum yang diajarkan merupakan penyatuan utuh antara nilai, wahyu, dan sains, maka diharapkan para alumni lembaga pendidikan Islam mampu menjabarkan kaidah-kaidah sains dan agama dalam bentuk cara berpikir dan tingkah laku akhlak secara terpadu atau integrasif dan menyeluruh atau holistik di masyarakat, sehingga di masa depan terciptalah tatanan masyarakat yang lebih baik. Dengan demikian, pendidikan Islam di masa mendatang harus memberi prioritas pada materi pembelajaran yang akan membantu untuk menghasilkan ilmuwan-ilmuwan teknologi dan insinyur-insinyur serta kelompok profesional lain yang peran dan kontribusinya sangat penting bagi kemajuan ekonomi. Tetapi hal juga berarti sebuah lembaga pendidikan Islam tidak sekedar berkepentingan untuk menghasilkan sejenis keilmuan, teknologi, dan insinyur-insinyur yang lain. Berbicara agama secara kualitatif tidak berbeda-beda dari mereka yang dihasilkan oleh kebanyakan pendidikan umum, tetapi ia harus berkepentingan untuk mendidik ilmuwan-ilmuwan, insinyur-insinyur serta teknologi-teknologi jenis baru yang terinternalisasi di dalam dirinya. Kebijakan dan pengetahuan iman seperti spiritual dan pikiran rasional, kreativitas dan wawasan moral, kekuatan inovatif dan kebaikan etis, serta sensitivitas ekologis berkembangan sepenuhnya secara harmonis tanpa meruntuhkan kemungkinan bagi mereka untuk mencapai keunggulan dan kegemilangan dalam bidang spesialisasi masing-masing. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja perkenalkan, nama saya Ilyas Satya Ramadhani akan melanjutkan presentasi dari kelompok 11. Pengalaman yang mana setiap agama mempunyai tafsir berbeda sesuai dengan perspektif kitab suci masing-masing. Selain itu, diajarkan bahwa perdamaian di dunia dapat dicapai dengan pengalaman keesaan atau setiap individu. Dalam proses ini, pendidikan memainkan peranan yang menentukan dalam proses integrasi ilmu dan agama. Suatu proses yang akan mengapresiasi hasil-hasil teoritis, pengetahuan dan pengalaman praktis ada di sifat ilahi yang digali dari pengalaman pribadi masing-masing keagamaan. Kedua, mengimplementasi dalam proses belajar mengajar. Guru mengembangkan imajinasi kreatif. Peranan guru dengan kekuatan imajinasi kreatif yang dimilikinya mampu menciptakan pendidikan soal keagamaan. Dengan paradigma integrasi, para peserta didik akan diajak untuk berpikir holistik dan teoritis. Pengetahuan dan pengalaman praktis ada di sifat ilahi yang digali dari pengalaman pribadi masing-masing keagamaan. Peranan guru dengan metode imajinasi kreatif yang dimilikinya mampu menciptakan metode-metode tentunya agar siswa yang bisa menyerap pelajaran secara cepat dan lengkap. Berikut tujuan integrasi agama, sains, dan epistemologi keilmuan Islam memiliki tujuan yang penting untuk diketahui. Berikut adalah tujuan integrasi agama, sains, dan epistemologi keilmuan Islam yang dapat ditemukan dari hasil pencarian.
Yang pertama yaitu untuk memadukan antara sains dan agama untuk menciptakan format baru hubungan sains dan Islam. Yang kedua, untuk menumbuhkan sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan sebuah keyakinan dalam beragama. Terus yang ketiga, untuk menghilangkan anggapan bahwa agama dan sains merupakan dua hal yang tidak dapat disatukan. Terus yang keempat, untuk mengetahui perbedaan integrasi agama, sains, dan epistemologi keilmuan dan Islam. Yang kelima, yang terakhir yaitu untuk mengetahui tujuan integrasi sains dan epistemologi keilmuan Islam. Jadi integrasi agama, sains, dan epistemologi keilmuan Islam memiliki tujuan yang sangat penting untuk memadukan antara sains dan agama, menumbuhkan sikap saling menghormati, dan menghargai perbedaan sebuah keyakinan dalam beragama. Mungkin dari saya itu kurang lebih maafkan. Mau mapik ika amin tarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin cukup